sekalian, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan dalam duduk majelis taklim ini kita akan menambah keilmuan keagamaan kita dan insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya mewakili Bapak RT dan Suprapto. Bahwasannya Bapak dan Suprapto sekarang baru meluncur ke arah timur. Dan intinya begini, ada salah satu jamaah kita dan sekaligus donatur kita yang besok akan meninggalkan tanah air Republik Indonesia ini dalam rangka dalam masuk kunjungan ke Eropa gitu aja. Jadi yang detailnya kita belum jelas, yaitu Ibu Hajah Wari. Ibu Hajah Wari dengan alamat yang ujung. Yang ujung. Untuk itu mohon suratul Fatihah Bapak Ustadz nanti membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kunjungan beliau selamat sampai pulang kembali. Amin. Untuk selanjutnya mari taklim kita lanjutkan. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah aja sekalian aja Fatihah aja. Singkat aja ngaji, yang penting ngaji yang lama lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jemaah sekalian yang saya hormati, khusus para pengurus majelis taklim al-mustaqbilin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di malam yang mubarak ini kita masih diberikan kepanjangan dalam badan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat menghadiri kembali pengajian rutin setiap hari Ahad malam Senin. Mudah-mudahan niat kita yang tulus, niat kita yang ikhlas akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada kita. Allahumma sholli alaihi. Kita bacakan suratul Fatihah yang mana Fatihah ini kita tujukan untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan juga yang lagi sakit mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi usaha bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, menerima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan yang akan berangkat ke Eropa dengan kita Ibu Hajah Wari. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keselamatan, berikan kesehatan sampai tujuan, sehingga pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga yang akan buka usaha, itu Ananda Hidam ya. Kita doakan mudah-mudahan
yas'alunaka wa yas'alunaka. Ramadan saya pernah tulis dulu itu ada berapa judulnya dalam Al-Quran kalimat wa yas'alunaka. Itu ayat tentang berupa pertanyaan. Qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Panjang. Lanjut. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-azim. Maha benar Allah yang maha mendengar segala firman-Nya. Baiklah para ibu sekalian, kita perhatikan tafsirannya. Surah Al-Maidah ayat ke-4, yaitu awal ayat yas'alunaka madza uhilla lakum, yang artinya yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, madza uhilla lakum, makanan apakah yang dihalalkan bagi mereka. Ini surah Al-Maidah, artinya Al-Maidah itu hidangan. Yang dimaksud di sini makanan, hidangan, daging hewan, hewan apa saja yang dihalalkan bagi mereka. Hasil dari buruan mereka, jenis hewan apa saja. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan lakum bagi kalian at-thayyibat, makanan yang baik-baik, makanan yang enak-enak. Nah, ini perlu penafsiran. Thayyibat di sini wa huwa kullu ma yustaha inda ahlil muru'ah wal ahlakul jamilah ma lam tastahbisuhu tibaqis salimah. Yang disebut thayyibat, makanan yang baik-baik atau makanan yang enak-enak, adalah setiap makanan yustaha, yang dianggap enak makanan itu indah ahlil muru'ah, menurut orang yang mempunyai kehormatan dan orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi tidak sembarangan, oh ini enak, ini enak, ini enak. Menurut siapa? Ya maaf Pak, menurut orang sono mah daging gogok juga enak. Jadi nggak mutlak. Malam yarid nasun bitahrimihi, dan selama tidak ada penjelasan makan daging itu diharamkan, penjelasan dari Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma ulama, kias, hasil ijtihad para ulama. Maksudnya setiap daging hewan menurut orang yang akalnya sehat, orang terhormat, berpendidikan, orang yang akhlaknya baik, itu adalah daging hewan yang halal dimakannya. Kambing,
kambing, sapi, kebo, onta, ayam. Wa ma alam tu minal jawarih, ini berbicara hewan yang disembelih. Kan semua bangkai itu najis, haram, kecuali bangkai ikan, kecuali bangkai belalang. Wa ma alam tu minal jawarih, dan binatang yang kamu telah mengajarnya minal jawarihi, dari binatang yang buas, mukalibina, yang kamu melepaskannya untuk memburu, tu'allimunahunna, kamu pernah mengajarkannya, mimma allamakumullah, menurut apa yang telah mengajarkan Allah kepada kamu. Fakulu, silahkan makan, mimma amsakna alaikum, dari apa yang telah ditangkap oleh hewan buas itu untuk kamu. Maksudnya yang kedua, penjelasan yang kedua, daging hewan yang halal itu adalah daging hewan yang ditangkap oleh hewan buas, seperti ditangkap oleh anjing atau harimau atau burung alap-alap. Nah, hewan buas itu kamu telah mengajarkannya, tangkap ijan, tapi jangan dibunuh ya, jangan dimakan oleh kamu. Kita kan nggak pernah melatih hewan buas, kalah sama orang-orang luar ya. Nah, itu hewan buruannya halal. Silakan yang ditangkap oleh hewan buas dimakan dagingnya. Kalau masih hidup dipotong dengan menyebut asma Allah. Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qali Adi bin Hatim, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Adi bin Hatim, "Idza arsalta kalbaka fadkurismallah." Jika kamu melepaskan anjing kamu untuk memburu, sebut nama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita miara anjing boleh, tapi jangan di rumah. Kiai juga miara anaknya ya. Miara bininya lagi. Jadi nggak mutlak haram miara anjing. Yang mutlak haram miara babi. Kenapa? Makhluk yang paling buruk akhlaknya adalah babi. Pada pertemuan sebulan yang lalu, kalau 2 bulan yang lalu, kenapa diharamkan? Karena akhlak yang paling buruk di antara hewan adalah babi. Makanya kalau kita doyan makan daging babi, nanti akhlak kita seperti babi. Jadi untuk mensuduh aja. Fa'in adraktahu walam yatul fadbah. Sabda Rasul, jika kamu mendapatkan hewan buruan itu yang ditangkap oleh hewan buas, belum dibunuh, masih hidup, silahkan sembelih dan sebutlah nama Allah. Wa in adraktahu wa qad qatala walam yakul faqul. Jika anjing itu membawa kijang, udah mati tapi belum dimakan sama anjingnya, silakan, halal kamu makan. Tapi kalau udah ada sebagian yang dimakan, fala ta'amin musayyan, kamu jangan memakannya, udah buat si pembunuhnya aja, udah dihadiahkan. Ya ada kalanya manusia anaknya seperti itu, mementingkan dirinya daripada majikannya, mementingkan dirinya daripada bininya, mementingkan dirinya daripada anaknya. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah zat yang maha cepat. Wattaqullah, wattaqullah ay wahdaru
mukhalafata amrillah fi tahlili ma ahallahu wa tahrimi ma haramahu. Takutlah kamu kepada Allah. Aywahdaru, hati-hatilah kamu meninggalkan perintah Allah. Fi tahlili ma ahallahu, kamu harus menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, sebaliknya yang diharamkan oleh Allah dihalalkan. Makanya nanti ada beberapa ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. 3 ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukumi sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, maka mereka itu termasuk orang zalim, mereka itu termasuk orang kafir, mereka itu termasuk orang fasik. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah dat yang maha cepat menghisabnya. Sekecil apapun perbuatan kita ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hewan itu, kata Syekh Nawawi ditulis dalam kitab Tafsir Munir, hewan yang ada di laut jumlahnya ada 600 macam, di darat ada 400 macam. Banyakan di laut daripada di darat. Oh, pantesan orang pada senang belayar ya, taunya di laut banyak duit ya. Hewan juga banyakan di laut. Ya kita kan ikan aja yang di laut, kita taunya kan paling tongkol, tenggiri, teri, macam-macam namanya. Kemudian yang di darat kita kan nggak tahu semuanya. Makanya ini Surah Al-Maidah membicarakan hewan-hewan yang halal dan hewan-hewan yang haram. Tapi tidak semua jenis hewan disebut. Kalau 1000 macam disebutkan semua dalam Al-Quran, ya Quran tebal banget. Nah, maka di sini ada ijtihad para ulama. Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, mereka mengharamkan makan kepiting. Sekarang MUI udah membolehkan menghalalkan makan kepiting. Mereka itu hasil ijtihad. Orang-orang dulu ijtihadnya menyelidiki kepiting itu termasuk hewan yang hidup di 2 alam. Ya kesininya mereka meneliti lagi. Jadi kepiting itu bukan 1-2 macam jenisnya, banyak jenis kepiting. Cuma sampai sekarang saya belum pernah makan kepiting, nggak pernah ternak lagi, nggak pernah beli lagi. Bayangannya nggak pernah makan. Mahal. Yang haram itu Aja kan mahal banget. Ini rajungan lebih enak. Jangan kulitnya apa namanya kepiting, kulit pisang juga haram. Enak semuanya. Buat kambing. Tahun berapa tuh saya ikut pengajian di Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi di Kuitang. Beliau pun juga menyampaikan ulama-ulama dulu mengharamkan kepiting, sekarang MUI berani menghalalkan. Beliau cuma itu aja. Ya, saya dari guru saya biarin mereka hasil ijtihad. Jadi enggak sembarangan. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin pun juga disebutkan jenisnya kepiting itu banyak. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini, yakni hari Jumat tanggal 9 bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah.
Hijriah ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada yang dimaksud al-yauma. Karena hari itulah hari ayat terakhir. Kemarin ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asbamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kami telah sempurnakan agamaku untukmu wa asmatu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu dan aku telah ridho Islam adalah agamamu. Jadi setelah turun ayat itu, Jibril tidak menyampaikan lagi wahyu kepada Rasulullah SAW karena Islam agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada makanan yang enggak kita biasa makan, kalau sekiranya meragukan, jangan makan. Dak mayaribu ila malayaribu, tinggalkanlah sesuatu yang kamu ragukan dan pindahlah kepada yang kamu yakinkan. Ini daging apa? Daging anu, kayaknya enggak ada di tempat saya. Aneh berarti. Wah, kayaknya enggak cocok buat saya. Makanya enggak usah makan. Ada yang disebut hadis namanya hadis takriri. Karena ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Hadis qauli itu ucapan Rasul, sabda Rasul. Hadis fi'li pekerjaan Rasul. Rasul melaksanakan sholat begini-begini, Rasul transaksi jual beli begini-begini. Ada hadis takriri, artinya Rasul membiarkan, melarang enggak. Seperti Rasul pernah berkunjung ke suatu perkampungan. Orang-orang kampung mereka lagi masak hewan dom namanya. Sekarang yang disebut kadalubun. Mirip sejenis biawak. Rasul melihat mereka lagi masak hewan itu. Setelah matang, Rasul dipersilakan, ya Rasul silakan makan bersama. Enggak, itu hewan itu di kampung saya enggak ada. Saya enggak bakal makan. Tapi buat kalian silakan. Itu namanya hadis takriri. Rasul tidak melarang, Rasul membiarkan, silakan. Katanya kadal Arab buat itu kan ya, buat obat ya. Buat itulah katanya biar kembang dulu lagi. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu segala makanan yang baik-baik, yaitu baik dan enak menurut orang yang akalnya sehat, orang terhormat, orang yang akhlaknya baik, golongan Imam Syafi'i, golongan Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan golongan kita. Kenapa? Emang beda? Ya mereka itu kan hafal Quran, hafal ribuan hadis. Jangan disamakan seperti kita. Emang sama jenisnya seperti kita. Mereka pun juga bukan nabi, tapi mereka wawasannya luas. Setiap hari yang ada di otaknya Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Kalau kita kan duit makan, duit makan, duit makan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang yang diberikan Alkitab hillul lakum itu halal buat kalian. Ay fayahilul lana aklu dabaihi man tamassaku bitawati wal injil. Maksudnya halal memakan makanan orang-orang yang diberikan Alkitab, yakni golongan Yahudi dan Nasrani.
yaitu adalah golongan orang yang berpegang teguh mengamalkan kepada kitab Taurat dan Injil yang aslinya. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada ahlul kitab yang mengamalkan kitab Taurat dan Injil yang aslinya, nggak ada. Kenapa? Karena Taurat dan Injil yang aslinya isinya sama seperti Al-Quran. Di dalamnya membahas tentang ketauhidan kepada Allah. Dalam kitab Taurat tidak ada diperintahkan menyembah kepada patung anak sapi. Tidak ada perintah menyembah para malaikat. Tidak ada perintah menyembah Nabi Uzair. Begitu juga dalam kitab Injil. Karena orang-orang Yahudi itu, mereka orang-orang Yahudi terdahulu, mereka mengatakan al-malaikatu banatullah wa Uzairu ibnullah. Para malaikat itu adalah anak perempuan Gusti Allah. Kenapa mereka punya keyakinan seperti itu? Padahal mereka itu tidak senang punya anak perempuan. Gengsi mereka kalau punya anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan gak ada gunanya, gak bisa nyari duit. Itu orang-orang dulu kan. Sekarang yang paling penting nyari duit, anak cewek. Simpan di mana aja dan kita ketemu. Jadi ya. Nah, kenapa mereka mengatakan para malaikat anak perempuannya Gusti Allah? Karena para malaikat makhluk-makhluk yang suci dekat dengan Gusti Allah dijadikan sembahan oleh mereka. Nabi Uzair dianggap sebagai putranya Gusti Allah oleh orang-orang Yahudi yang sebelah sini belakangan. Karena setelahnya hilang kitab Taurat, setelah terjadi perang yang dipimpin oleh Raja Bukhtansor, lamanya 100 tahun tidak ada seorang pun orang-orang Yahudi yang hafal kitab Taurat. Kitab Tauratnya tulisannya enggak ada. Kenapa? Karena setelahnya Nabi Musa wafat, orang-orang Yahudi mereka berbuat seenaknya, berbuat maksiat. Berbuat zina, mencuri, membunuh, dan kembali kepada masa jahiliyah. Udah sampai ratusan tahun muncul Nabi Uzair membaca kitab Taurat di depan mereka tanpa dilihat teksnya dari awal sampai akhir. Maka mereka mengatakan nggak bakalan ada yang hafal kitab Taurat kecuali anaknya Gusti Allah. Nah, itu Tuhan kita. Jadi orang-orang dulu itu kalau ada orang yang punya kelebihan itu dianggap sebagai Tuhan. Ya sama sekarang juga. Kalau ada orang berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, tiba dikasih air bening ditiup sama simbah, wah, sembuh bah, sembuh bah. Terima kasih bah. Kalau nggak ada bah saya udah mati bah. Bah mau apa bah? Mau minta berapa bah? Saya bawa kemana-mana bah. Udah ratusan juta bah. Hanya mbah yang bisa menyembuhkan. Ini kayak nggak musyrik ya? Musyrik itu. Si mbah yang bisa menyembuhkan. Itu si mbahnya apakah sakit enggak ya? Nggak boleh kita menyanjung-nyanjung orang berlebih-lebihan. Ya sewajarnya saja, berterima kasih ya berterima kasih. Begitu juga orang-orang Nasrani, mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan karena dilahirkan tanpa ayah. Nah, ini ayat boleh golongan kita menikahi perempuan Yahudi, perempuan Nasrani yang mengamalkan kitab Taurat dan Injil yang aslinya. Maka sekarang nggak boleh sekarang. Kenapa? Karena Taurat dan Injilnya udah banyak perubahan. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil itu udah dirubah oleh pendeta-pendetanya, yang aslinya udah nggak ada. Dan semua hukum-hukum udah dinasakh oleh Al-Quran,
Dinasa itu udah digenti. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku saya mengamalkan kitab Taurat, saya mengamalkan kitab Injil, kalau hidupnya di zaman sekarang wajib ngikutin Al-Quran. Al-Quran menampung kitab-kitab terdahulu. Al-Quran menyalin syariat Nabi Adam, menyalin syariat Nabi Sis, menyalin syariat Nabi Nuh. Makanya Al-Quran adalah kitab yang melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Idza halat al-munakahah bainana wa bainahum fahilu dhabiha taba'a lihil nikah. Jadi menikahi orang Yahudi, orang Nasrani yang mengamalkan kitab Taurat yang asli halal, begitu juga sembelihannya halal. Tapi sekarang nggak boleh kita makan daging kambing. Siapa yang motong ini hewan ini? Itu siapa? Siliang-tai misalkan, namanya Siliang-tai. Kalau si Tobias misalkan, dia hafal kitab Taurat. Tapi kalau hidup di zaman sekarang wajib mengikuti syariat Al-Quran. Nggak boleh kita makan. Adapun kita diajak makan bareng di rumah orang Yahudi, orang Nasrani, kalau kita yakin itu daging ayam, itu daging kebo, itu daging sapi, enggak ada, daging bedua enggak ada. Ya kita boleh nanya, ini apa? Oh itu mah kambiang. Kambiang ya? Orang Padang, kambing jadi kambiang. Ada di waktu. Ya boleh itu daging kambing. Kalau ngomong di mana ya orang Padang? Oh, jauh betul. Kota ya. Nah, bagi orang Nasrani di sini disebutkan al nasroniyun alasmi guerillah kan nasroniyi yarbahu alasmil masih lam tahillah dhabihatuhu. Orang Nasrani ketika nyembelih hewan itu menyebut nama Tuhannya, nama Tuhan Nabi Isa, itu sembelihannya haram. Ya kan kalau orang-orang musyrik Arab, mereka itu kalau nyembelih onta, nyembelih kambing, Bismillah ta'wal uzza, haram dagingnya. Ini kalau orang Nasrani, Bismi Isa al-Masih, bukan menyebut nama Allah, itu dagingnya haram. Wattafaqal ulama ala anal majusa qad sana bihim sunnata ahli kitab bi atijizya minhum duna akli dabaihim wa nikahi nisaihim. Adapun orang-orang Majusi, mereka mirip seperti ahlul kitab. Mereka mau hidup di negara Islam, berani membayar pajak, tapi tidak boleh memakan daging hewan sembelihan mereka, dan juga tidak boleh menikahi perempuan dari golongan mereka. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian golongan orang muslim pengikut Nabi Muhammad SAW halal dimakan oleh mereka. Ini cerita Yahudi Nasrani yang memegang atau mengamalkan kitab Taurat Injil yang asli. Hasil sembelihan mereka halal dimakan oleh kita. Makanan kita juga halal dimakan oleh mereka. Perempuannya halal dinikah oleh kita. Laki-lakinya boleh nikah dengan perempuan kita kalau mengamalkan kitab Taurat Injil dan asli. Sekarang ya. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Wal muhsanatu ay al haraira al afaif minal mu'minat
dan dihalalkan bagi kamu menikahi perempuan yang menjaga kehormatannya minal mukminati dari golongan perempuan mukminat, wal muhsanati dan dari golongan orang-orang merdeka, minal ladzina utul kitab dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi boleh ini menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani yang mengamalkan kitab Taurat atau Injil yang aslinya. Idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kamu membayar mas kawin kepada mereka untuk menikahinya, muhsinina ghairu musafihina wala mutakhidhi ahdan. Pertama, boleh menikahi mereka dengan syarat kamu membayar mas kawin. Ya karena ada sekarang juga orang janji-janji, saya mau menikahi kamu, pokoknya kalau kamu mau jadi istri saya, ntar saya beliin rumah ya, ntar saya beliin mobil ya. Iya, iya aja. Oh, makasih banget, makanya kamu harus mau dibawa kemana-mana mas. Mau gak ke puncak 3 malam? Ya mau. Jadi maka adalah menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani yang mukminah, yang beriman, yang Islam. Emang Yahudi Nasrani ada yang Islam? Ada. Yang mengamalkan kitab Taurat atau Injil yang aslinya itu adalah Yahudi atau Nasrani yang mukmin. Artinya mereka bukan hanya iman kepada kitab Taurat saja orang-orang Yahudi, tapi iman juga kepada kitab-kitab yang lainnya. Mereka bukan hanya iman kepada Nabi Musa, tapi iman juga kepada nabi-nabi yang lainnya. Berarti sama seperti kita. Ya, tapi kalau sekarang nggak ada Yahudi yang Muslim, Nasrani yang Muslim sekarang nggak ada. Makanya perlu disampaikan, ini kan Al-Quran, nggak bakalan ada perubahan. Ghairu musafihin, dan kamu menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani bukan untuk dijadikan perempuan pelacur, wala mutakhidhi ahdan, dan bukan untuk dijadikan perempuan yang kamu kerjakan hasilnya kamu ambil. Maksudnya jangan sampai kamu menjadikan mereka perempuan-perempuan pezina. Sekarang kan katanya, saya belum pernah tahu sih, cuma katanya ada tempatnya, ada germohnya. Dulu katanya di Solo dulu katanya. Saya belum lahir di Jakarta. Jadi dilindungi. Mantan lurahnya sama. Jadi silakan menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani yang mengamalkan kitab Taurat yang aslinya atau Injil yang aslinya. Tujuannya benar-benar akan dijadikan istri yang halal dengan syarat membayar mas kawin. Secara hukum mas kawin yang menikahi perempuan kita itu termasuk rukun nikah. Boleh tunai, boleh Kredit. diutang. Boleh. Cuman kalau sampai mati tidak bayar mas kawin, dosa, sama juga zina. Setuju. Ya zaman sekarang nggak ada yang diutang, orang dulu ada. Ada. Tahu zina? Zina singkatan, tahunya zinanya ngahijineuna. Haji Master, badan dua jadi hiji. Dulu kan tetangga saya yang masih kerabat sama saya, itu matinya susah. Udah ngap-ngapan, sehat lagi. Dia tukang kawin, padahal mah ganteng juga. Belang sama iya. Orang dulu berani doang ya mas cewek.
itu kan yang termasuk mantan bininya ya masih kerabat saya. Dulu sekarang kan kalau berani. Kemudian anaknya ditanya, itu bapak lu kan dulu pernah nikah tuh sama situ tuh, sama saudara saya punya anak satu. Tanyain, banyak bayar mas kawin nggak? Oh iya, ditanyain. Mama kan, dulu waktu nikah sama itu bayar mas kawin. Itu bayar mas kawin. Sabaraha 2.000 perak. Cuma bageula 2.000 perak. Ya udah, bayar sama kamu. Didatangin. Bu, kan mama pernah nikah sama ibu. Kan punya anak satu abang saya. Sekarang Satu boro-boro. bapak beda ibu. Katanya mas kawinnya 2.000 perak. Iya, ini mau bayar nggak usah, saya ikhlasin aja. Nggak usah apa-apa. Tidak lama meninggal. Masuk. Mungkin diingetin ya agar bayar mas kawin. Maaf di sini kalau ada yang belum bayar mas kawin bayar. Matinya susah nanti. Lagi utang. Udah dibayar, diambil lagi, dijual. Ya makanya Al-Quran itu menerangkan ketika terjadi perceraian, mas kawin itu enggak boleh diambil sama suaminya. Bicara mas kawin enggak boleh diambil, itu mas kawin orang Arab. Orang Arab kan emasnya bukan 2-3 gram, mungkin bisa setengah kilo juga mungkin, atau uang sekian miliar. Ya nikah di Jakarta, apalagi nikah siri, mas kawinnya 50.000 perak. Ya tahu. Kita cerai, mana mas kawin buat? Ya lah, 50.000 perak. Saya pernah menikahkan gadis sama bujang. Itu kan bukan saya menikahkan, itu kamu bisa dihubungi. Nggak bisa pak. Punya paman? Punya. Di mana? Di Bogor. Ayo telepon. Maunya kapan? Besok pak. Ya ceritanya telepon ke pamannya, wakil lama saya. Rukun nikah 5 ya. Calon kedua belai. Ada saksi udah ada. Kemudian wali tadi udah kedengaran kan, saya diamanatin. Kemudian 2 lagi, mas kawin dan ijab kabul. Ijab dari wali, kabul dari pengantin laki-laki. Saya mau nanya, mas kawinnya berapa? Pakai apa? Pakai uang pak, kata perempuannya. Berapa? 20 juta, 20.000 Dolar. 20.000 rupiah. Pakai dolar. Ya Allah, itu kejadian sebelum COVID. Ya 20.000 kan nasi padang ya. Nah, RT bisa 3 tuh, 10.000 apa? Kata saya mau, nggak mau masaknya 20.000. Mau pak, yang penting saya nggak berbuat zina. Bagus. Saya hanya ngebantu. Udah, saya nggak menghargakan, harus ngasih sama saya berbangga daripada kamu berbuat maksiat. Udah, selesai nikah bikin surat ya. Iya pak. Ya seminggu datang bikin surat nikah, minta tanda tangan saya. Ngasih amplop sama saya isinya 600.000. Mana tukar ya? Mas kawin 20.000. Yo, amin, rezeki tuh rezeki. Masa mas kawin cuma 20.000, mau pahin saya 600.000. Aduh, ya. Mungkin saking senangnya ya. Masuk. Dan memang itu dari mulai kita akil balik, yang terbayang dalam pikiran kita cewek kan. Ya begitu pas nikah, ini yang dari mulai akil balik yang saya tunggu-tunggu. Dan berharap kan kegembiraan itu, berharap ya sampai akhirat. Ya rumah tangga bukan hanya di dunia saja. James aja tuh kalau ketahuan aja. Makanya dalam I'adhatul Talibin saya baca kemarin, idza tajawaja, jika seorang perempuan dinikah, udah nikah lakinya meninggal, habis iddah nikah lagi, meninggal lagi laki, Masuk. nikah Kawin lagi lagi. ya sampai matinya. Itu nanti di akhirat si perempuan apa lakinya 3
Dijawab oleh ulama, akan disatukan kalau mati dalam keadaan iman semuanya, akan disatukan dengan suami yang lebih sayang ketika di dunia. Coba tanya sama orang yang pernah nikah sampai 3 kali. Beda-beda mungkin, bukan beda rasanya, sayangnya dan tidak sayangnya. Mungkin laki yang pertama sayang banget dengan cinta pertama, yang kedua megala, yang ketiga pelit. Mungkin beda. Itu nanti di surga dengan suami yang pertama. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Dan barang siapa kufur setelahnya iman, faqad habita amaluhu, maka sesungguhnya sia-sialah amalnya. Jadi kalau orang udah masuk Islam, udah biasa mengerjakan syariat Islam, kemudian berpindah agama, itu amal kebaikannya sia-sia, hilang. Kenapa? Karena dia udah bersih hatinya, kemudian dikotori lagi. Udah meyakinkan Allah Tuhan yang sebenarnya, Nabi Muhammad utusan Allah, udah bersih hatinya. Sering menyebut nama Allah, ibarat baju udah dirinsau, udah dijemur, udah disetrika, dicelupin ke got, kan orang gila. Begitu juga orang hatinya udah bersih, kok berpindah agama lagi, alhamdulillah ini. Makanya kadang-kadang kita kan mungkin kita nggak merasakan, kita jatuh kepada kekufuran, jatuh murtad, maka ada murtad ucapan, murtad itikad, murtad pekerjaan. Ini orang lain nggak tahu, bahkan diri kita pun juga nggak sadar. Murtad itikad, murtad keyakinan. Kalau kita meyakinkan selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan bisa menolak bahaya, berarti itu musyrik. Punya keyakinan, bacanya alhamdulillah, alhamdulillah, saya kemarin lemes, kayak mau mati, udah beri obat di Bangka tuh, alhamdulillah dengan obat itu saya sehat. Bilangnya alhamdulillah. Obat hanya sebab, yakin yang menyembuhkan Allah. Maka ketika ngaji kitab tauhid, ada mukmin najin, mukmin asin, mukmin yang selamat akidahnya, ada mukmin yang durhaka akidahnya, yaitu bacanya alhamdulillah saya sehat, puji kepada Allah. Setelahnya saya minum obat. Kalau nggak minum obat itu gua udah mampus kali. Berarti punya keyakinan obat itu bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah saya setelahnya dikasih cincin dari Pak Kiai, dari Banten, dikasih cincin, kasih keris lagi, usaha saya ramai, banyak langganan. Tuh berarti keris sama cincin naik rezeki. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk golongan orang yang rugi di akhirat nanti. Maka dari itu yang paling pertama kita pertahankan akidah, kita tanamkan akidah kita kepada diri kita dan juga anak cucu kita. Jangan sampai kita mati, keluarga kita, saudara-saudara kita berpindah agama. Na'udzubillah subhanallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Wa 'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika.
حوائجنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فأكرم لنا بفضلك ورضاك يا الله ورضاك يا الله ورضاك يا الله اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا من أهل الخير اللهم سلم إسلامنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة آمين. ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, demikianlah taklim yang telah disampaikan guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya taklim kita tutup dengan subhanallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.